kepada Allah, saya akan bisa punya kekeramatan demi kekeramatan kalau saya misalnya bertapa, diam diri di dekat makomnya wali, misalnya puasa berhari-hari nggak pakai buka, misalnya. Nggak gitu caranya. Mau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjakan taat. Salatmu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jangan pernah tinggal. Ibadahmu kepada Allah jangan pernah tinggal. Kalau ada orang bilang saya nggak perlu lagi sholat karena saya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bohong teman-teman saudara sekalian. Nggak ada ceritanya orang bisa dekat kepada Allah kecuali lewat kamu dekat dengannya, terhubung dengannya, berdua-duaan dengannya. Tidak halal bagimu teman-teman sekalian. Dan kamu bilang saya akan bisa sampai kepada Allah lewat jalan saya berdua-duaan dengan laki-laki ini. Tidak ada seperti itu. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun illa bimithli ada'i maftaradtu alaihim. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, kamu akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, laki-laki dengan perempuan berdua-duaan, yang ketiganya adalah setan. Mau siapapun laki-lakinya, mau siapapun perempuannya, para ulama bilang wa in kana Hasan al-Basri wa in kanat Rabi'at al-Adawiyah, walaupun laki-lakinya Hasan al-Basri, walaupun perempuannya Rabi'atul Adawiyah, kalau berdua-duaan maka yang ketiganya adalah gak ada ceritanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan biarkan setan masuk kepada dirimu. Mau dekat sama Allah, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak pakai jilbab, oh nggak apa-apa, dia udah nggak dosa. Kenapa? Soalnya dia adalah seorang bunyai misalnya. Oh nggak ada. Saudaraku sekalian, nggak ada ceritanya siapapun membuka aurat dan dia nggak dosa. Nggak ada. Pengen deket sama Allah, jalannya adalah lewat jalan taat. Taati Allah, teman-teman. Taati Allah. Wa ma zala al-'abd yatagarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau yang kamu cari adalah jalan dicinta sama Allah, jalan menuju kebesaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kamu menjadi hamba-hamba tercinta di sisi Allah, maka jalannya adalah wa ma zala al-'abd yatagarrab ilayya bin nawafil. Ikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, ikuti akhlak Nabi Muhammad, ikuti cara Nabi Muhammad, ikuti adab Nabi Muhammad, ikuti ilmu Nabi Muhammad. Wali jadi wali karena ngikuti jalannya Nabi Muhammad. Saudara sekalian, sekali lagi saya sampaikan padamu, wali jadi wali karena mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad. Hatta uhibba.
Kalau ada orang bisa ngikutin setapak demi setapak jalan hidupnya Nabi Muhammad, hatinya dia jaga untuk tidak cinta kecuali kepada Allah, kecuali kepada Rasulullah, kecuali kepada orang-orang yang cintanya membawanya kepada dicintai Allah. Saudaraku sekalian, orang kalau mau jadi wali, kosongkan hati dari dunia, ikut kayak caranya Nabi besar Muhammad. Nabi itu ditawari gunung Uhud jadi emas, ditolak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad lebih memilih bal abdan Nabi, lebih kepengen jadi orang yang dekat dengan Allah, dicinta sama Allah, ikuti jalannya para wali. Di hati mereka nggak ada dunia. Maka kalau kamu kepengen selalu dunia dalam hatimu, Dek. Kalau caramu seperti itu, kamu tidak sedang menuju kepada Allah. Kamu tidak sedang menuju
di hati mereka, karenanya Allah membesarkan mereka. Dunia kecil di hati Nabi Muhammad, karenanya Allah membesarkan Nabi Muhammad. Dunia kecil di hadapan Sayyidah Khadijah, beliau berikan kepada siapapun yang diinginkan oleh Nabi. Nggak pernah hitung-hitungan menabi. Sampai yang asalnya kaya raya, beliau sampai harus miskin papa. Tak jadi masalah buat Sayyidah Khadijah, karena di hatinya tak pernah membesarkan dunia. Yang dia besarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia kecil di hadapan Sayyidah Fatimah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu, Sayyidah Fatimah tuh kalau datang ke rumah Nabi, itu Nabi sendiri yang membukakan pintu, karena Nabi hafal dengan suara ketukan Sayyidah Fatimah Zahra. Biasanya Nabi setiap kali Sayyidah Fatimah datang, Nabi bukain pintu, dipeluk Sayyidah Fatimah, dicium di antara dua keningnya. Satu hari Nabi Muhammad membukakan pintu untuk Sayyidah Fatimah. Nabi tersenyum, Nabi mau peluk, akan tetapi hilang senyum Nabi. Tak jadi peluk Nabi Muhammad kepada putri tercintanya ketika dilihatnya ada emas melingkar di leher beliau. Beliau mengenakan kalung emas kala itu. Nabi tak jadi memeluknya, Nabi tak jadi menciumnya. Bahkan Nabi pun menghilangkan senyum dari wajahnya. Nabi mempersilahkannya masuk, kemudian menanyakan apa keperluannya, akan tetapi tanpa diiringi senyuman di wajah beliau. Sayyidah Fatimah pulang dengan teringat Nabi menghilangkan senyum sesudah melihat kalung tersebut. Begitu dilihatnya kalung itu, Sayyidah Fatimah kemudian meminta kepada Sayyidina Ali untuk segera menjualnya. Dia jual kalung tersebut, disedekahkan uangnya kepada orang-orang fakir miskin. Sesudah dalam keadaan seperti itu, tanpa tersisa harta yang dia punya dari penjualan kalung itu, beliau kembali datang ke rumah. Berkata, "Wahai ayahanda, telah kujual kalungku yang tadi engkau lihat melingkar di leherku ini. Sudah aku bagi-bagikan uangnya kepada fuqara dan masakin yang ada di negeri ini." Nabi kemudian memeluknya, mencium di antara dua keningnya, di atas matanya, kemudian berkata, "Innaki la binti Rasulillahi haqqa." Sesungguhnya engkau adalah putri Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tahu keagungan putrinya tidak terletak pada harta benda. Nabi Muhammad hendak mengajarkan kepada kita sekalian, bukan dari hal yang seperti itu kita menuju kemuliaan. Ibu-ibu sekalian, pun demikian Sayyidah Aisyah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika datang kawan Sayyidah Aisyah, masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, kemudian
angin menerbangkan tirai yang di Dia pun kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kamarmu kah Aisyah? Betul. Bolehkah saya melihatnya Aisyah? Silahkan. Dia pun kemudian melihatnya dan tertegun ia. Ketika dilihat di kamar Nabi Muhammad, hanyalah tikar usang. Tak ada kasur empuk yang menjadi tempat tidur baginda Nabi Muhammad. Ia pun kemudian berkata, Aisyah, di atas itukah kalian tidur? Betul. Ia pun menyeka air matanya. Kemudian pulang ke rumah, tak lama mengirimkan tempat tidur yang sangat empuk ke rumah Nabi Muhammad alaihi salam. Sayyidah Aisyah pun memasukkannya ke dalam kamar mereka. Hari itu Nabi Muhammad datang, kemudian bertanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini wahai Aisyah? Rasul, itu kasur pemberian seorang kaum. Dinar-dinar yang aku minta kamu untuk membagikannya. Sayyidah Aisyah mengatakan, "A'dzirni ya Rasulullah, maafkan aku wahai Rasulullah, sakitmu ini membuat aku lupa tidak segera mengeluarkannya." Nabi kemudian berkata, "Saudaraku sekalian, dengarkan ucapan Nabi Muhammad untuk membuatmu tahu cara pandang Nabi Muhammad mengenai dunia ini." Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi berkata, "Ya Aisyah, akhrijid dananir." Wahai Aisyah, segeralah keluarkan uang-uang tersebut. Fa inni astahi an alqa rabbi wad dunya fi baiti. Karena aku malu berjumpa dengan Allah sementara dunia ada dalam rumahku. Aku malu berjumpa dengan Allah sedangkan dunia ada dalam rumahku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jika nabimu seperti itu, jika nabimu seperti itu, tidakkah seharusnya kamu malu jika sampai dibuka hatimu dan hatimu hanya berisi dengan nominal harta? Jika hatimu dibuka sementara isinya hanyalah keinginan terhadap dunia yang bahkan kamu tak peduli, terkadang halal haram kamu berusaha untuk mengambil semuanya, tak peduli bahkan dengan menipu ataupun menyakiti hati orang lain. Saudariku sekalian, nabimu menolak dunia, malu jika sampai meninggal dunia sementara dunia di dalam rumah Nabi Muhammad. Sementara kita, saudariku sekalian yang saya muliakan, sekurangnya jangan sampai kita jadi orang-orang yang prioritas hidup kita hanya urusan harta.
Ingat, jangan pernah bela mati-matian apapun yang tidak kamu bawa mati. Jangan bela mati-matian apapun yang tidak kamu bawa mati. Saudariku sekalian yang saya muliakan, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dunia dalam hati mereka. Mereka mudah mengeluarkan dunianya. Bisa jadi mereka hidup dalam keadaan berkecukupan, akan tetapi tidak ada dunia dalam hati mereka. Andai dunia mereka hilang sesaat, tak ada yang bergeming dalam hati mereka. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra, ibunda dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, suaminya hilang. Suaminya hilang. Ini bukan lagi harta ini ya, suami, saudariku sekalian. Suaminya hilang, diculik sama kaum Syuyu'i namanya. Kaum Syuyu'i itu kayak PKI di masa di Indonesia sini ya, gitu kan. Kaum komunis pada masa tersebut menjajah Yaman pada masa itu, membunuhi para ulama-ulama, salah satunya ayahanda dari guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Saudariku sekalian yang saya muliakan, suaminya hilang. Beliau sedih tentu saja, akan tetapi enggak sebegitunya meraung-raung, merintih-rintih. Sedih, tapi ya mau gimana lagi, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tanpa dendam. Ini orang kalau nggak ada dunia di hatinya, kalau yang diagungkan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu ada Habib Ali Al-Jufri, salah satu murid dari Habib Umar bin Hafid. Dia datang ke majelisnya Habib Ali Al-Jufri, menangis-nangis. Ada seseorang datang ke majelisnya Habib Ali Al-Jufri di sebuah negara. Dia menangis-nangis di hadapan Habib Ali Al-Jufri. Beliau bilang, "Bib, antum ini kan muridnya Habib Umar bin Hafid. Saya minta tolong pada antum untuk menyampaikan nih, apa yang jadi penyebab saya nggak bisa tidur bertahun-tahun lamanya. Susah tidur, susah makan enak." Dia bilang, "Kenapa? Dulu berapa puluh tahun yang lalu, saya di antara mereka yang menculik ayahanda Habib Umar bin Hafid." Dia bilang, "Sekarang saya bertaubat. Saya minta tolong untuk sampaikan salam permintaan maaf saya kepada Habib Umar bin Hafid dan kepada seluruh keluarganya, terutama kepada ibundanya, kepada semua saudara-saudarinya." Habib Ali Al-Jufri berjumpa dengan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dia menceritakan dan menyampaikan amanat dari orang ini. Saudara sekalian, tahu apa kata Habib Umar? Habib Umar sembari tersenyum mengatakan, "Sampaikan padanya kalau kamu berjumpa lagi, tak ada permusuhan, faham
bahwa segala urusan tak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Ibunda Habib Umar Hubabah Zahra, saudariku sekalian yang saya muliakan, sepanjang hidupnya beliau kalau doa nggak ada gitu bilang ya Allah balaslah orang-orang yang telah menculik suami saya, nggak pernah. Atau gitu ya, minta ya Allah saya sekarang sudah janda gitu, tolong saya ya Allah gantikan untuk saya suami yang lain gitu, yang lebih kaya, yang lebih ganteng, yang lebih berilmu. Nggak pernah. Beliau pun juga nggak minta ya Allah gantikanlah gitu sekurangnya dengan anak-anak yang kemudian menjadi kaya raya biar saya bisa menikmati kehidupan di dunia. Tak pernah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra dalam malam-malam beliau senantiasa sholat malam gak pernah tinggal. Waktu saya nulis buku Bidadari Bumi, saya ingin memasukkan salah satunya adalah Hubabah Zahra. Tapi tak banyak yang saya tahu mengenai beliau selain senyumnya yang tidak pernah hilang ketika berjumpa dengan siapapun, dan selain ingatannya yang begitu gelap, yang diingat Allah, yang diingat akhirat. Minta kepada Allah, ya Allah terangkanlah kubur kami, katanya. Subhanallah. Ketika saya menulis buku Bidadari Bumi itu, saya minta kepada cucunya untuk menceritakan tentang neneknya. Saya sedang menulis buku Bidadari Bumi, bolehkah diceritakan tentang beliau? Ternyata kemudian putri-putri beliau menuliskan kisah-kisah mereka bersama dengan Hubabah Zahra dan mengirimkannya kepada saya. Salah satu dari kisahnya, salah satu putrinya bercerita seperti ini. Saya sewaktu belum menikah tinggal bersama dengan Hubabah Zahra. Dia bilang setiap malam kalau saya terbangun di waktu malam jam 1 malam, jam 2 malam, saya lewat di kamar Umi, selalu saja saya dengar suara rintihan yang sangat menyayat hati. Saya buka pintu, saya ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-hamba-Mu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Demikian keadaan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian, hati yang tidak mengagungkan selain Allah. Putri yang lain bercerita, dia bilang Hubabah Zahra seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan tahajud kecuali 1 malam. Malam itu kegiatan beliau sangat banyak, ada urusan-urusan. Beliau tidur di larut malam. Ketika beliau bangun,
terdengar suara adzan subuh. Beliau bangun dengan berteriak. Beliau bangun dengan kaget setengah mati. Beliau bilang, adzan, adzan, astagfirullah, adzan. Beliau nyaris gak bisa turun dari tempat tidur. Beliau nyaris gak bisa berdiri dari tempat beliau tidur di bawah itu ya, karena dengar suara adzan yang artinya sudah terlewat waktu untuk bangun malam. Beliau gemeteran kakinya seraya mengatakan, adzan, magumtul lailah, saya nggak bangun malam hari ini, saya nggak sholat malam hari ini. Astagfirullah, astagfirullah, samihni ya Rab, samihni ya Rab, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Dengan linangan air mata beliau pergi kamar mandi untuk berwudu. Putri-putrinya bercerita, hari itu sampai dengan larut malam, air mata Hubabah Zahra tak henti mengalir. Beliau menangis sepanjang hari karena beliau tidak bangun malam hari itu. Maafkan Zahra ya Allah, maafkan Zahra ya Allah. Zahra gak bangun tadi malam menghadap mengagungkan Zahra. Fitnah orang, disakiti orang. Apa yang kamu tangiskan teman-teman? Lihat bagaimana para wali-walinya Allah SWT, hati mereka tak terisi kecuali Allah. Mereka tak pernah membiarkan ada siapapun atau apapun bertahta di dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang berani berkata, ma fi qalbi ghairullah, di hati kami tak ada selain Allah. Fama zal al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ketika aku lihat hati seorang hambaku mengerjakan yang diperintahkan, yang disunnahkan, yang diajari, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pun mencintainya, kata Allah. Cirinya kekasih Allah, orang kalau sudah dicinta sama Allah, dia menjadi wali min auliyaillah. Apa cirinya teman-teman sekalian? Biar kamu nih gak gampang-gampang ngaku nih, kayaknya saya udah jadi wali deh. Wali murid barangkali ya. Wali kekasih Allah, lihat cirinya teman-teman. Kata Allah, atau kamu merasa saya kayaknya adalah seorang yang dicinta deh sama Allah. Kayaknya Allah cinta deh sama saya. Kenapa? Tiap saya minta, ya Allah kepengen makan bakso, ketemu bakso. Jadi kamu menganggap bahwa kamu kepengen bakso, dikasih bakso, kamu kasih Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan begitu ceritanya. Bukan begitu ceritanya. Tahukah kamu bahkan kepada orang-orang yang Allah benci ketika berdoa, Allah berkata kepada malaikatnya, minta, kasih apa yang dia minta. Aku tidak suka mendengar namaku disebut-sebut oleh lisanmu. Jangan kamu kira ketika doamu mudah diijabah, itu adalah ciri kamu telah dicinta oleh Allah. Belum tentu. Sebab kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah SWT, terkadang Allah beri istidraj kepada mereka ketika dia minta, terutama urusan-urusan dunia. Ketika dia minta urusan-urusan dunia, bahkan ketika mereka minta
Ya Allah kepengen punya mobil baru. Ya Allah kepengen anak-anak saya segera diterima di pekerjaan. Misalnya, kalau orang tersebut seorang yang dimurka oleh Allah, Allah bilang kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, kasih apa yang dia mau. Aku tak suka mendengar namaku disebut-sebut oleh lisannya. Na'udzu. Terus cirinya kekasih Allah apa? Allah kalau cinta sama seorang hamba apa cirinya? Allah bilang, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa lisanuhu alladhi yatakallam bihi wa yadahu alladhi yabtish biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Apa artinya? Allah akan karuniakan cahaya di telinganya sehingga ia hanya mau mendengar kebaikan-kebaikan saja. Senengannya dengerin sholawat, senengannya dengerin kajian, senengannya dengerin Al-Quran dibacakan, senengannya mendengarkan kebaikan-kebaikan disampaikan. Tak pernah tertarik mendengarkan gosip-gosipan artis, tak pernah tertarik mendengarkan kabar-kabar politik, tak pernah tertarik dengan urusan-urusan dunia. Ia telah dicahayai dengan cahaya Allah di telinganya. Bagaimana dengan ciri kekasih Allah? Kata Allah, aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya, sehingga ketika ia memandang siapapun, ia melihat Allah pada segalanya. Ia melihat Allah pada siapapun dan apapun yang dia lihat. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, melihat siapapun ia melihat Allah pada segalanya. Karenanya tak pernah tertarik melihat aib seseorang yang diumbar, tak pernah tertarik untuk menonton tayangan-tayangan yang melemakan. Ia tak pernah tertarik untuk melihat siapapun dengan pandangan menghina. Ia tidak pernah terpesona memandang dunia seberapa mewahnya dunia tersebut. Kenapa? Matanya telah dicahayai dengan cahaya Allah. Andai kita menjadi salah satunya, andai kita menjadi salah satunya. Sampai saya pernah dengar satu cerita, ada salah satu habaib, salah satu wali min auliyaillah, lagi jalan, tiba-tiba dia pegang perempuan. Pegangnya tuh dari arah yang kayak nggak pantas dipegang gitu, kayak kepegang gitu aja gitu. Kepegangnya tuh sampai bikin perempuan itu bukan merasa dilecehkan, tapi malah kayak didorong gitu, jatuh perempuannya. Tapi kayak, ini orang kenapa sih? Begitu dengar suara perempuan dia bilang maaf, 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 maaf. Dia kemudian jalan lagi. Orang perempuan tersebut karena tahu beliau ini adalah seorang soleh, seorang habib, salah satu dari orang-orang soleh gitu, dia pun tentu aja, iya Bib, gak apa-apa Bib. Kok aneh banget ya Habib itu, saya didorong gitu. Ada seorang muridnya nanya gitu, ada orang di sampingnya gitu tanya, Bib, kok perempuan didorong Bib? Saya pernah doa minta sama Allah, ya Allah, perlihatkanlah perempuan yang bukan mahram saya seperti tiang atau seperti tembok saja ya Allah. Dan doa saya diijabah. Saya tadi lihatnya tiang.
tadi lihatnya tiang, subhanallah. Ada cahaya di mata mereka, teman-teman. Ada cahaya di mata mereka. Sampai ada seseorang cerita tentang telinga nih. Ada orang, Sayyidina Umar bin Khattab masih jadi Amirul Mukminin. Beliau bilang, saya tuh dari habis ngadep sama Sayyidina Umar, dan saya jujur sama semua ucapan saya, kecuali untuk kata-kata yang Sayyidina Umar bilang, kuf an hada, yang ini jangan kamu omongin. Sayyidina Umar, teman-teman, adalah salah satu dari orang-orang yang entah bisa mencium kebohongan, entah bisa mendengarkan kebohongan. Jadi kayak ada cahaya di telinganya, ada cahaya di hidungnya, ada cahaya di matanya, sehingga bisa lihat orang bohong, bisa dengar suara bohong tuh, bisa dengar. Jadi setiap kali dia mau bohong, ada Sayyidina Umar, yang ini jangan diceritain. Dia langsung bisa tahu. Sensor kuat. Sehingga sekalian yang saya muliakan, seorang wali min auliyaillah yang lain mengatakan, anggota badan saya nih, urat-uratnya bergerak semua kalau saya dihadapkan kepada makanan yang haram. Dan makanan syubhat, haram, anggota badan saya bergerak semuanya, saya langsung tahu bahwa itu adalah makanan yang haram. Ada cahaya di anggota tubuh mereka. Karenanya para walinya Allah Subhanahu wa taala, amsal Sayyidil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Seperti ada seorang wali Allah bernama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan tahaddusan an nafsih, menceritakan tentang dirinya sebagai bagian tahaddus bin ni'mah. Beliau mengatakan a'dha'is sab'ah ma ya'rif ya'si rabbah. Anggota badan saya yang 7, mata, telinga, tangan, kaki, perut, farji, lisan. Anggota badan saya yang 7, ma ya'rif ya'si rabbah, enggak ngerti caranya berbuat kemaksiatan kepada Allah. Bahkan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dulu gurunya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pernah menceritakan ketika beliau sedang melihat Habib Umar bin Hafid berkata kepada putrinya, saya mendengarnya langsung dari lisan putrinya, Abah Maryam bin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, abah saya Halimah, waktu lihat Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan hadal fata ma ya'rif tariqul ma'siyah. Pemuda ini enggak ngerti caranya bikin dosa. Pemuda ini enggak ngerti caranya bikin dosa. Kenapa? Anggota badannya telah dicahayai Allah dengan cahaya Allah. Tangan kakinya, perut farjinya. Kenapa begitu? Allah besar dalam hati mereka. Teman-teman saudara sekalian, inilah jalan kebesaran, jalan menuju keluhuran, jalan menuju kemuliaan yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad dan diajarkan oleh para walinya Allah SWT. Tinggal kita ngekor dari belakang. Yuk belajar, yuk belajar menempuh jalan kemuliaan kita dengan jangan biarkan ada yang besar di hati kita selain Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu menyiksamu, itu menyiksamu. Coba dilihat, kamu tersiksa, kamu susah hidup karena apa? Pasti karena dunia kebesaran di hati kamu. Pasti karena cinta manusia terlalu besar di hati kamu. Kamu tersiksa, inget-ingetin kenapa? Pasti karena kamu meletakkan pandangan manusia, pujian manusia terlalu besar di hati kamu. Kamu tersiksa selama ini pasti karena kamu itu kegedean menempatkan dunia dalam hatimu, teman-teman. Pasti itu. Coba diingat-ingat. Coba diingat-ingat. Tersiksa kenapa? Pasti karena itu, saudara sekalian. Ketika kamu mengeluarkan cinta dunia di dalam hati kamu, kamu masukkan Allah dalam hatimu.
Tiap kali kamu marah, kamu kesel karena dihina orang, karena difitnah orang, kamu sampaikan kepada dirimu, wahai diri, bukankah tak penting pandangan manusia? Bukankah yang penting adalah pandangan Allah kepadamu? Apa artinya dianggap mulia di mata Allah jika di mata manusia, jika sebenarnya kamu hina dalam pandangan Allah? Ingatkan kepada dirimu. Ketika hati suamimu berpaling darimu, ingatkan hatimu, wahai hati, sebegitu sakitnya kamu ditinggalkan cinta manusia. Ini adalah pelajaran dari Allah. Ditinggal manusia aja sakit, gimana kalau ditinggal sama Allah? Ingatkan hati, teman-teman, ingatkan hati. Kamu hidup di dunia sebentar lagi, esok atau lusa kamu sudah akan menuju ke dalam alam kuburmu. Jika di dalam hatimu belum terdapat Allah, jika di dalam hatimu Allah belum bertahta, jika dunia selama ini yang memenuhi ruang hatimu, bukankah semuanya akan kamu tinggalkan tanpa ada yang terkecuali? Saat itu kamu hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk belajar, yuk belajar, yuk belajar. Tiap kali keinginan dunia memenuhi hatimu, teman-teman, tiap kali kamu mau marah-marah sama suami karena transferannya kurang, tiap kali kamu kepengen senyum sama suami tapi kehalang sama dompet yang menipis, sampai senyumnya hanya pada tanggal-tanggal tertentu aja. Saudara sekalian, ingatkan diri, wahai diri, Allah yang ngasih rezeki Allah, hargai pemberian Allah. Wahai diri, semua yang ngasih adalah Allah. Terus begitu, teman-teman, agungkan Allah dalam hatimu, usir pengagungan selain Allah dari dalam hatimu. Itu artinya kamu sedang menuju kepada kebesaranmu. Yuk kita baca suratul Fatihah buat Sunan Ampel. Kita baca suratul Fatihah buat beliau dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bergerak menuju kebesaran kita. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang bergerak menuju cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang terus melangkah meninggalkan dunia menuju surga, meninggalkan cinta manusia menuju cinta pemilik manusia, menjadikan semua hal yang ada dalam kehidupan kita sarana kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir di tempat ini Allah jaga sholat-sholat kita, Allah jaga ibadah-ibadah kita, Allah jaga hati kita, Allah jaga ibadah kita, Allah jaga akhlak kita, Allah dekatkan kita kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di maqam Sunan Ampel, salah satu wali min auliyaillah, Allah berkenan untuk memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, sebagaimana Allah dulu memandang Sunan Ampel dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga kita yang saat ini berada dalam peringatan haul beliau, Allah pun berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, insya Allah. Kita minta keberkahan dari Sunan Ampel. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Allah berkenan menutup aib-aib kita. Allah berkenan mengasihani kita.
Allah berkenan merahmati kita, Allah berkenan membimbing jalan kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.